Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin salatan wa salaman narju bihima syafa'atahu fi yaumin tadhalu fihi kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Amma ba'du. Yang kami hormati baik, anak-anakku sekalian, kalau kita lihat judul ini, coba dilihat judulnya ya. Itu ada seperti unsur ingin menunjukkan identitas, ya enggak? Saksikan ini. Ini saya orang muslim nih. Iya enggak? Kayak kita mau ngasih tahu ke orang gitu. Saya muslim nih. Ya kan? Saksikan bahwa saya seorang muslim. Kenapa harus ada judul ini? Ya. Tadi Ustadz Fajar sudah sampaikan ya. Karena di hari ini ya, kaum muslim itu banyak atau sedikit? Di belahan dunia? Nah, Masya Allah ya. Sering membaca Wikipedia. Oh, Masya Allah. Daniel kelas 7. Ya. Jumlah kaum muslimin hari ini banyak. Ya. Banyak Ustaz, banyak. Tapi mereka seperti buih di lautan. Tahu ya buih di lautan ya? Kalau di pantai ada ombak. Ketika ombak datang, ada putih-putihnya tuh. Kayak apa ya? Gelembung ya, gelembung-gelembung gitu. Tapi apa? Ketika ombaknya mundur lagi hilang. Nah, itulah kaum muslimin. Ya. Dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Nanti pada hari itu kalian tuh dibuat rebutan. Kalian dibuat rebutan sama musuh-musuh Islam. Dicaplok di sana, caplok sini. Jadi kita ngekor sekarang. Kita ngekor. Kita bukan lagi bangsa yang superior, tapi kita adalah bangsa yang inferior. Kita tunduk dengan barat. Ya. Kita ngekor. Kiblatnya kemana sekarang orang ilmu? Ke barat. Amerika, Inggris. Kayaknya kalau kuliah di Eropa tuh udah ngerasa paling keren aja ya. Ya, itu. Apalagi hari ini ada yang namanya gerakan Islamophobia. Ya, di Eropa itu ada gerakan Islamophobia. Itu benar-benar menghantam Islam. Jadi Islam itu benar-benar nggak ada, kayak nggak ada gitu. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan bahas ini, sehingga nanti tujuannya ketika kita keluar dari masjid ini pada jam 10 ya. 10 kurang sedikit, maka kita akan keluar dan mengatakan bahwa saksikan saya seorang muslim. Kita tidak akan takut lagi ya, dan kita akan bangga bahwa kita adalah seorang muslim. Ini akan kita bahas semua ya. Akan kita bahas hari ini. Baik. Oke. Di mukadimah ini Ustadz ingin menyampaikan sebuah perkataan yang disampaikan oleh seorang sahabat mulia namanya Umar bin Khattab. Ada yang namanya Umar di sini? Masya Allah, satu. Di RTA ada yang namanya Umar? Oh, nggak ada ya. Ini Umar nih. Calon penerusnya Umar bin Khattab ya, Faizan ya. Amin. Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab?
Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Famani batagha ghaira dzalik adallahullah. Kita ini adalah sebuah bangsa yang telah Allah muliakan dengan Islam. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan pada selain Islam, Allah akan menghinakannya. Kenapa Umar bisa bilang ini? Ya. Kalau kamu melihat sejarahnya bakal nangis. Umar sampai bilang ini, ya, kenapa? Karena ada sejarah yang sangat luar biasa. Bangsa Arab, ya, dulu itu bukan siapa-siapa. Islam turun di mana? Arab, ya. Islam turun di Arab, ya. Tapi bangsa Arab pada saat itu bukan siapa-siapa. Ada dua negara besar, ya, yang saat itu sedang menguasai dunia. Yang pertama namanya Romawi, Masya Allah. Yang kedua, Persia. Jadi Arab itu di tengah-tengah antara hegemoni atau kebesaran Romawi dan Persia. Nggak ada apa-apanya. Bangsa Arab itu bangsa pengembala, pengembala kambing, ya, pindah-pindah rumahnya, gitu doang. Sementara Romawi sudah sangat maju dan Persia sudah sangat maju. Maka Arab bukan siapa-siapa saat itu. Namun, ketika Islam datang, bangsa Arab yang tadinya sama sekali tidak diperhitungkan, pernah atau sampai pada titik menguasai Romawi dan Persia. Ya. Dan pada masa Umar itu apa? Kekuasaan Islam itu sudah sangat jauh. Romawi sudah tumbang, Persia pun sudah dikuasai seluruhnya oleh kaum muslimin. Ya. Sampai masuk ke istana putih itu, ya, milik Raja Persia. Kemudian mahkotanya itu, rajanya kabur. Mahkotanya itu akhirnya diberikan kepada siapa? Mahkota Persia, pelajaran sirah. Siapa nama orang yang membunuh Nabi, kemudian gagal, terus dijanjikan mahkota Persia? Ada Malik-Maliknya. Suraqah bin Malik. Ya, Suraqah. Sampai seperti itu. Nah, oleh karenanya Umar mengatakan ini. Kita ini sebuah bangsa yang telah Allah muliakan dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan pada selain Islam, maka pasti Allah akan menghinakannya. Tuh. Ya. Makanya waktu itu pas perjanjian Hudaybiyah, tahu ya perjanjian Hudaybiyah, ya? Tahun berapa? 6. Masya Allah. Teman-teman RTA, tahun 6. 6 Hijriah. Ya, 6 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah itu ada beberapa poin perjanjian yang ditandatangani oleh Nabi dan orang-orang musyrik. Ya. Saat itu isi perjanjiannya itu kalau kita lihat seakan-akan akan apa? Seakan-akan menguntungkan mereka dan merugikan kaum muslimin. Makanya Umar marah ke Nabi. Kata Umar apa? Anta Rasulullah, kamu kan Rasulullah. Iya, kita ini kan agama Islam. Iya benar Umar. Kenapa kita takut sama mereka? Kenapa ini perjanjiannya menguntungkan mereka dan merugikan kita? Kata Rasul apa? Santai Umar, sabar. Sekarang terlihat perjanjian ini merugikan kita. Lihat beberapa tahun ke depannya atau beberapa hari ke depan. Ternyata benar. Perjanjian itu yang tadinya terlihat merugikan kaum muslimin, ternyata jadi apa? Menguntungkan kaum muslimin. Oke. Nah, ini pertinyiin, ada pertinyiin. Apa itu Islam? Kan kalian orang Islam. Ya enggak? Kalau ditanya, kalian ini muslim ya? Coba Islam itu apa? Yang bisa jawab. Islam itu agama yang benar. Agama benar dan damai. Agama yang diturunkan oleh Allah. Disebarkan oleh Nabi. Wah, bisa menjawab, dapat susu ya?
Masya Allah. Ada lagi? Apa itu Islam? Nah, mau bangga jadi orang Muslim nggak tahu Islam itu apa gitu kan, lucu ya. Ya udah tadi, udah 4. Rafif, apa Fif? Kak Rafif biasanya bisa nih. Lupa. Berserah diri, Masya Allah. Siapa namanya? Arka kelas 6. Arka berserah diri. Bas. Agama yang lurus. 6. Apa? Agama yang menyuruh tauhid dan melarang kesyirikan. Masya Allah. Udah ada 7 jawaban nih dari teman-teman di PKBM. Teman-teman di RTA mau menambahi? Masya Allah. Masya Allah. Menyebutkan hadis tentang rukun Islam. Al-Islam antashhada alla ilaha illallah. Bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Rasulullah. Dan rukun-rukun lainnya. Jawabannya benar nggak? Benar semua ya. Namun ada jawaban yang lebih lengkap, lebih komprehensif lagi. Apa itu Ustadz? Ya. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini pengertian Islam yang sesungguhnya. Artinya Ustadz? Nah ini artinya. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kita berserah diri dengan mentauhidkan Allah, menyembah Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepadanya dan dengan ketaatan. Tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Ini adalah Islam. Ada 3 poin. Ya. Berserah diri kepada Allah, tunduk, taat dengan aturan-aturan Allah, dan yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang syirik. Ya. Kalau ada orang ahli kesyirikan, dukun misalnya, kalian temenin tuh dukun. Nah, berarti udah lengkap belum Islamnya? Masa berteman dengan dukun? Ya. Masya Allah. Ya kalau berdakwah kepada dukun boleh ya, sangat boleh ya. Tapi berteman, bersahabat dengan dukun itu yang tidak boleh. Harus berlepas diri. Ini adalah pengertian Islam. Ya, tolong dihafalkan semuanya. Ya, Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Kalian di sini alhamdulillah diajarkan pelajaran akidah atau tauhid. Betul ya? Di SD ada? Ada. Di SMP? Ada. Di SMA? SMA-nya 1 doang nih. Oh ini yang kelas 10, yang kelas 11-nya 1. Oke. Baik. Nah, kemudian mengapa harus bangga menjadi seorang muslim? Ada 4 hal atau 4 poin yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Jadi kalau ditanya, kenapa sih kamu bangga jadi seorang muslim? Setidaknya ada 4 jawabannya. Ya. Yang pertama, Islam agama terbaik. Islam adalah agama terbaik. Yang kedua, seluruh nabi beragama Islam. Seluruh nabi dan rasul beragama Islam. 3. Islam agama yang memudahkan. Ya Mumtaz ya.
Islam agama yang memudahkan. Yang keempat, Islam sebagai pusat keilmuan dan peradaban dunia. Nah, nanti yang keempat ini akan seru pembahasannya ya. Seperti itu. Ini adalah 4 poin. Kenapa kamu harus bangga menjadi seorang muslim? Amin. Masya Allah. Ya, ada banyak. Tapi Ustadz cukupkan 4 karena keterbatasan waktu juga ya. Takutnya tidak cukup waktunya. Baik. Kita masuk ke poin yang pertama. Islam agama terbaik. Ya, 1. Islam agama terbaik. Coba sebutkan agama-agama yang ada di dunia satu-satu. Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, Nasrani kan Kristen, Yahudi, kan sama itu Jewish. Satanis, Satanis agama, Konghucu, Sikh, ya Sikh, agnostik agama, bukannya dia nggak percaya Tuhan. Nah, nggak percaya Tuhan. Oh gitu. Komunis itu ateis ya. Apalagi Majusi ya. Majusi belum disebut tadi ya. Penyembah api ya. Ya tadi ada 9 agama yang disebutkan oleh teman-teman di Putra. Nah, dan Islam berarti 10. Dari seluruh agama itu, Islam adalah agama yang terbaik. Ya. Allah mengakui ada agama-agama itu. Allah mengakui. Makanya di dalam Al-Quran, ya, Al-Maidah ayat 3, Ali Imran 85, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah tahu ada orang yang menyembah selain Allah. Makanya Allah mengatakan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan ia kelak di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Ya. Itu. Kata Nabi Muhammad apa? Kalau nabi-nabi yang terdahulu itu masih hidup, Nabi Musa, Nabi Isa itu masih hidup, hingga zamanku, maka mereka pasti akan mengikuti ajaranku. Ya, Vio ya. Tuh. Kenapa kok bisa Islam itu agama yang terbaik? Karena kebenaran Islam dari Allah. Karena Islam itu agama yang mudah, maksudnya dia gampang dicerna oleh logika kita. Coba menyembah satu Tuhan. Make sense nggak? Menyembah satu Tuhan. Tuhannya cuma satu. Oke ya? Agama lain Tuhannya 3. 3 in 1. Ya. 1, 3, 3, 1. Bisa dipahami? Nggak bisa. Apalagi agama yang dewa-dewa. Ya. Mengatur bumi ada dewanya. Mengatur apa lagi? Hujan ada. Ya. Nanti kalau yang hujan pengen nurunin hujan, yang satu nggak pengen. Fight dong berarti, berantem. Nggak masuk kan? Nggak masuk di akal? Nggak masuk. Makanya, apa namanya? Di ayat itu gimana? Laukana fihima alihatun ilallah la fasadata. Bener ya? Bener ya? Surat apa itu? Ini RTA nih para hafiz Quran, Masya Allah. Laukana fihima alihatun ilallah la fasadata. Kalau seandainya di alam semesta itu ada beberapa Tuhan
selain Allah, la fasadata, maka akan hancur alam ini. Yang satu pingin A, yang satu pingin B, sama-sama Tuhan. Yang ketiga pingin C. Nggak ketemu, keputusannya apa dong? Hujan apa enggak ini sekarang? Yang satu pingin hujan, yang satu nggak pingin hujan. Nah, kan nggak sulit dicerna. Makanya Islam itu agama yang terbaik. Ya. Dan ajaran Islam ini sudah sempurna ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku sempurnakan bagimu nikmat-nikmatku dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Ya. Ayat ini merupakan ayat-ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena setelah ayat ini turun menunjukkan apa? Islam sudah sempurna. Ya. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat nangis. Gitu. Kenapa nangis? Orang Islam sudah sempurna kok nangis? Apa katanya? Ya justru kami nangis karena Rasul bentar lagi akan meninggal. Udah sempurna kok. Ajarannya udah sempurna. Wahyunya udah turun semua. Mau apa lagi? Ya enggak? Rasul kan menyebarkan, cuman diutus untuk menyebarkan ajaran Islam. Ketika ajarannya sudah selesai, bukunya udah habis ya, istilahnya kalau Ustadz mengajar itu satu buku, bukunya sudah habis, berarti apa? Ya Ustadz sudah selesai di situ, tugasnya udah selesai. Saya tidak mengajar lagi, kan gitu. Sama Nabi. Udah selesai nih Nabi. Ya. Ajarannya udah sempurna. Ya. Kurikulumnya udah habis. Maka setelah itu Nabi akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, Islam sebagai agama seluruh rasul. Ya. Islam sebagai agama seluruh rasul. Semua nabi dan rasul itu bersaudara. Ya. Bersaudara. Mereka memiliki ajaran yang satu. Meskipun syariatnya kadang-kadang beda. Ya. Kita sholat sehari berapa kali? 5 kali. Tapi tidak dengan kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Enggak 5 kali, lebih. Ya. Kemudian kita puasa cuman 1 bulan dalam 1 tahun. Puasa Ramadan ya. Kita puasa dari sahur sampai berbuka. Apakah sama dengan puasanya nabi-nabi sebelumnya? Berbeda. Ya, enggak sama. Ya, makanya awal-awal Islam itu kalau sampai maghrib belum buka puasa, ketiduran, habis itu nggak boleh makan minum lagi. Ya, seperti itu. Nah, dari mana kita tahu Ustadz? Agama semua nabi itu, semua rasul itu Islam. Al-Quran sendiri yang mengatakan hal ini. Coba kita cek. Nabi Nuh alaihissalam dalam Yunus ayat 72 mengatakan, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Nabi Nuh. Nabi Musa, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim lagi. Yang keempat, Nabi Sulaiman alaihi salam, An-Naml 31. Nah, yang udah belajar tafsir An-Naml. Siapa? Kelas Arsya ya. Ketika Nabi Sulaiman berdiskusi dengan Ratu Balkis, ya, ratu dari kerajaan Sabak.
Sebuah kerajaan yang ada di antara kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ini. Dan masih banyak ayat lagi yang mengkonfirmasi bahwa para nabi dan rasul itu agamanya Islam. Islam dalam hal apa, Ustadz? Dalam hal berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah, tunduk dengan aturan-aturan Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Islamnya itu. Tapi untuk syariatnya tidak sama 100% dengan syariat Nabi Muhammad atau Islam yang sekarang. Ya ihsan ya? Gitu ya, ada perbedaan. Ada nggak syariat Nabi zaman dahulu yang sampai hari ini masih kita lakuin? Haji, ya haji ya, haji, kurban, apalagi? Khitan, sodako. Ya. Itu kalau di pembahasan di kuliah nanti ada pembahasan tentang syar'un man qablana. Ya. Syariat orang sebelum kita. Itu dibahas di kuliah ya. Kalau kuliah di Lipia nanti ya, atau di Madinah mengambil fakultas syariah akan membahas itu syar'un man qablana. Syariat nabi-nabi orang-orang yang hidup sebelum kita. Masih ada nggak di zaman ini? Apa saja? Seperti itu ya. Baik, yang ketiga, Islam adalah agama yang memudahkan. Maksudnya gimana memudahkan? Ada yang tahu? Islam agama yang memudahkan. Maksudnya gimana? Gimana? Banyak rukhsah, Masya Allah. Siapa namanya? Rami, dari sekolahnya di mana? Oh, Masya Allah, Mas Rami ya. Mas Rami, sudah kuliah. Masya Allah, dari luar jauh-jauh hadir ke sini ya. Barakallahu fiik. Tadi Mas Rami mengatakan ada rukhsahnya. Ya. Banyak rukhsah, keringanan di agama Islam. Betul, ya. Banyak sekali kemudahan dan keringanan di agama ini dalam menjalankan syariat ini. Dan belum tentu itu ada di agama lain. Saat kemarin naik Grab waktu ke mana? Zeta ya? Ya, waktu ke Zeta itu naik Grab. Ya. Terus ada yang cerita gitu. Ya. Ada orang yang pindah dari Batak ya, Sumatera ke sini, orang Nasrani. Dia mengatakan apa? Saya tidak kuat dengan syariat agama saya di sana. Saya nggak kuat dengan ajaran agama saya. Saya dituntut banyak dan berat semuanya. Makanya saya daripada di sana menjadi beban, saya pindah ke sini. Dia masih Nasrani, belum masuk Islam. Tapi dia menyadari bahwa ajarannya itu sangat berat. Pindahlah dia ke sini, ke belakang mana tuh namanya? Jalan sini. Jalan apa itu yang di belakang sini? Di Pol Tangan tapi yang ganggang situ ya. Itu. Pindah ke situ. Menghindar dari keluarganya. Karena apa? Karena itu dia nggak kuat dengan syariat di agamanya. Ya, ajaran-ajarannya ternyata katanya memberatkan. Seperti itu. Tapi kalau Islam tidak, ya. Nah, ini satu ayat yang menjelaskan kemudahan Islam. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Ya, Vio. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Banyak nggak Ustadz ayat tentang kemudahan yang membahas tentang kemudahan, tentang rukhsah dalam Al-Quran? Oh, banyak.
Surat Al-Insyirah, inna ma'al, 2 kali ya. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam satu kesulitan itu ada kemudahan. Diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam satu kesulitan ada satu kemudahan. Ya. Maka ada kaidah seperti ini. Kalau di Al-Qur'an disebutkan satu kata yang pakai alif lam, kemudian ma'rifah, setelahnya nakirah, kemudian diulang lagi. Ya. Inna ma'a al usri, ya, ada alif lamnya, yusra. Yang kedua, inna ma'a al usri yusra, ya enggak? Ada alif lamnya terus enggak ada. Maka artinya apa? Yang ada alif lam itu artinya satu, kesulitannya satu, dan kemudahannya ada 2. Itu kaidah, ya. Kaidah dalam memahami Al-Qur'an. Seperti itu. Dan ini banyak ayat-ayat seperti ini di dalam Quran, menjelaskan tentang kemudahan syariat Islam. Dan banyak juga ulama yang sudah menulis buku-buku tentang kemudahan agama Islam dibandingkan dengan agama-agama lain. Ya, studi perbandingan agama. Seperti itu. Cuman tidak Ustadz banyak kupas di sini ya, karena terlalu melebar nanti. Nah, di antara kemudahan syariat Islam, 1, orang sakit wajib sholat, tapi boleh sambil duduk atau berbaring jika tidak mampu berdiri. Ya, kita semua wajib sholat, tapi ketika Naufal Siregar sedang perjalanan naik kereta api ke Jogja, ya, belum sempat sholat, waktunya sudah mau habis, maka dia diperbolehkan sholat di kereta. Ya. Tapi kadang-kadang kita malu. Nah, ini nih. Aduh, masa sholat di kereta sih? Malu sama penumpang lainnya nih. Masa sholat di kereta? Tadi saat fajar juga. Masa di kereta ngaji? Masa di pesawat ngaji? Malu Yang lain pakai headset, dengerin musik gitu ya. Jedap-jedup gitu ya. Malu kita. Menunjukkan kita tuh muslim. Mau sholat aja malu. Akhirnya apa? Waktunya udah habis, kita belum sholat. Dosa nggak? Dosa. Harusnya apa? Ambil wudhu, sholat. Ya. Kalau waktunya habis ya. Tapi kalau waktunya masih ada, boleh sholat di bandara atau di stasiun. Gitu ya. Itu kadang-kadang kita malu gitu. Ya. Malu sama dilihat orang. Bangga aja ya, orang muslim. Ya, kita ini orang muslim. Kita sholat. Ya. Kita puasa. Kita tuh melakukan kebaikan, kenapa harus malu gitu. Ya. Baik, kedua, jika tidak ada air untuk bersuci maka dibolehkan tayamum. Ya. Air nggak ada. Syariat apa katanya? Tayamum, pakai debu. Dan seluruh permukaan bumi ini dijadikan untuk tempat sholat dan boleh dipakai untuk bersuci. Ya. Ya Afif ya. Kalau mau sholat dimanapun jadi. Di lapangan jadi. Agama lain bisa? Nah, saya nggak tahu. Ya. Saya nggak tahu. Kalau agama lain bisa nggak ibadah di tempat-tempat umum? Islam bisa. Rasul perang, sholat di tempat berperang. Ya. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Semua permukaan bumi itu dijadikan tempat sebagai masjid ya, tempat sujud yang suci bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3, musafir disunahkan mengqashar sholat dan boleh menjamak, menggabung 2 sholat apabila dibutuhkan. Tuh, mudah nggak? Orang yang perjalanan, ya, Sofwan perjalanan ke Palembang, ya, ke Palembang, naik pesawat, boleh nggak mengqashar sholat? Boleh. Ya, 4 rakaat jadi 2. Digabungkan boleh nggak? Boleh. Zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau subuh, zuhur boleh?
Nggak boleh lah. Saya qashar Ustadz. Oh Masya Allah, sholat apa? Subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya. Loh, dikosor semua? Iya Ustadz. Sekalian jamak Ustadz. Jadi saya sholat jam 8 pagi, semua sholat. Boleh nggak? Ya, nggak boleh itu. Kemudahannya melampaui yang diizinkan. Udah offset itu. Kalau di lapangan di print ya, print. Offset. Ya, nggak boleh. Ya. Kemudahannya pun ada aturannya. Jangan mentang-mentang Islam tuh mudah kok. Terus kalian semaunya kalian sendiri. Ya, seperti itu, nggak boleh. Kemudian yang keempat, zakat hanya wajib dikeluarkan sekali setahun. Bila sudah sampai nisab dan haul. Untuk orang yang punya duit, ya, yang kaya raya, jutawan, miliarder, ya, insya Allah kalian semua ya, kita semua ya. Amin. Ya. Itu disuruh zakat, suruh ngeluarin uang, yang wajib itu kalau sudah sampai batasnya. Ya. 85 gram kalau emas ya. Berarti sekitar 40-an juta. Kalau masih di bawah itu nggak usah. Ya, nggak wajib zakat. Ya. Dan wajib setahun dulu, uangnya harus bertahan selama setahun. Seperti itu. Jadi kan nggak memberatkan agama Islam. Ya. Agama Islam tidak memberatkan. Kecuali memang kadang-kadang ada masyarakat kita yang apa? Memberatkan. Ya. Misalnya orang meninggal tahlilan, memberatkan nggak? Udah meninggal disuruh ngeluarin duit, membuat pesta, bukan pesta ya, kayak ya itu kan sulit gitu, ya. Nah itu yang kadang-kadang kitanya sendiri yang membuat susah. Padahal aslinya syariat kita itu mudah sekali. Ini ada beberapa contoh dan masih banyak seabrek contoh yang lainnya. Oke, yang terakhir, yang poin keempat adalah Islam sebagai pusat keilmuan dan peradaban dunia. Nah ini ya, ini adalah poin keempat. Tadi kita satu, kenapa kita harus bangga menjadi seorang muslim? Karena Islam adalah agama yang terbaik. Dua, karena Islam adalah agama seluruh para nabi. Yang ketiga, karena Islam adalah agama yang memudahkan. Dan yang keempat, Islam adalah sebagai pusat ilmu dan peradaban dunia. Maksudnya gimana Ustadz? Ya. Nah, mukjizat abad ini, Al-Quran ya. Apa ayat pertama yang turun? Gimana? Iqra. Bukan yang lain. Yakin? Iqra? Surat Al-Alaq? Udah hafal semua Al-Alaq? Udah ya? Pernah hafal? Udah lupa? Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Alaq adalah ayat pertama yang turun. Lihat. Ya, lihat di ayat ini aja. Iqra, baca. Ini udah cukup bagi kita kalau Islam ini agama ilmu. Ayat pertama turun bukan sholat. Soli. Ya. Jangan riba, enggak. Jangan berzina, enggak. Puasalah, enggak. Iqra, baca. Ini udah cukup bagi kita. Ya, mengkonfirmasi atau mengabarkan kepada kita bahwa Islam adalah agama ilmu. Ya. Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya apa? Membaca dengan tauhid, ya. Membaca dan mengesahkan Allah. Ini adalah satu kesatuan dalam agama Islam. Iqra ya. Jadi ayat pertama itu apa? Iqra, baca. Ya. Dan lihat Al-Quran. Sebagai seorang muslim kita harus bangga. Kalian semua, anak-anakku, bahkan yang sudah menghafal Al-Quran, kalian harus bangga dengan mukjizat ini. Setiap nabi diberikan mukjizat sesuai dengan kondisi kaumnya. Ya. Beda-beda mukjizatnya nabi. Nabi Musa mukjizatnya apa? Sihir ya, tongkat. Ya. Tongkatnya jadi ular. Ya. Kemudian membelah lautan. Kenapa? Karena pada masa itu banyak para penyihir.
Maka mukjizat Nabi Muhammad pun nggak jauh. Tapi Nabi Muhammad diberikan mukjizat Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad hidup di masyarakat yang sangat mencintai sastra, sangat mencintai bahasa. Ya. Orang Arab itu suka adu pantun. Ya, jalan-jalan ke pol tangan, cakep. Ya, bukan gitu tapi ya. Orang Arab tuh suka, makanya tur Quran. Dan Al-Quran itu dinamakan sebagai apa? Al-Mu'jizat Al-Khalidah. Mukjizat yang kekal sepanjang zaman. Karena Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, maka ini mukjizatnya. Gak mungkin tongkat. Ya, harus mukjizat yang selalu apa? Yang selalu bisa berdialog dengan tempat dan zaman. Yang bisa memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan di zaman ini dan zaman yang akan datang. Itu mukjizatnya harus seperti itu. Ya. Dan Al-Quran hingga hari ini ya, penelitian tentang Al-Quran gak ada habisnya. Hari ini tuh Al-Quran masih diteliti dari berbagai sisi, dari bahasanya, dari ilmu qiraat, ya. Siapa lagi? Ilmu tulisan, rosem. Ya. Dari Al-Quran ini melahirkan banyak sekali jenis keilmuan. Ada ilmu tafsir, ya. Apalagi ilmu tajwid, ya, ilmu fikih, ya, sumbernya Al-Quran. Sirah, kok sirah? Ya, sirah ada juga ya. Ilmu akidah banyak yang lahir dari Al-Quran ini, berbagai macam keilmuan. Ya, seperti itu ya. Sementara itu di agama lain, mohon maaf, ya, mohon maaf di agama lain, ya, hingga hari ini saja orang Nasrani masih bingung. Siapa sebenarnya penulis Bible itu siapa? Kok versinya beda-beda? Ya, ini Ustadz pelajari di S2 Ustadz ya, ilmu Al-Quran dan tafsir. Ustadz pelajari ya, kebingungan orang-orang Nasrani terhadap siapa autor, penulisnya ini siapa gitu. Hingga hari ini masih bingung. Jadi nggak tahu yang valid yang mana. Sementara kita dari dulu sampai sekarang ya seperti ini Al-Quran. Kalau itu berobinas ya gitu, nggak mungkin berubah. Ya, ini namanya mukjizat Al-Khalidah yang kekal. Ya, Al-Quran. Ya. Nanti kalau mau lebih lanjut bisa kuliah ya di Fakultas Al-Quran seperti itu. Oke ya, tadi dari ilmunya udah. Sekarang Islam ya sebagai pusat peradaban dunia. Ya. Ini adalah cuplikan. Banyak ya buku yang membahas tentang peradaban. Ada yang namanya Ma'abir Al-Hadarah Al-Islamiyah ila Uruba. Ya. Jembatan peradaban Islam ke Eropa. Satu. Muhammad Faruk Al-Imam tulisannya. Yang kedua, Madza qaddamal muslimun lil alam al-islami. Ya. Profesor Roghib As-Sirjani. Nih. Apa sumbangsih peradaban Islam kepada dunia? Kalian membaca buku-buku itu tercengang. Pasti bakal kaget. Ternyata kita nih hebat gitu ya. Nih salah satu tulisan yang ditulis oleh Profesor Roghib As-Sirjani, menukil dari sebuah kitab Arabic Civilization atau Hadaratul Arab karya Gustav Le Bon, ya. Seorang orientalis, seorang barat yang menulis peradaban Islam. Ya, jadi kalau ada orang bilang gini ya, 1000 pujian dari temanmu, ya, itu masih kalah dari 1 pujian musuh kepadamu. Ya. Karena apa? Musuh kalau udah muji lawannya berarti dia benar. Tapi kalau teman kadang-kadang kan ya cuman supaya dekat ya, cuman apa? Ini adalah pujian yang disampaikan oleh orang non-muslim kepada Islam dan itu banyak sekali. Kalau kita lihat di buku-buku itu kita akan temui banyak sekali. Apa katanya? Inna hadaratal Arab al-muslimin qad adkhalat al-umam al-urubiyah al-wahsyiyah fi alam al-insaniyah. Sesungguhnya peradaban Islam lah ya yang telah mengajarkan kepada bangsa Eropa yang wahsyiyah itu kayak ganas gitu ya, yang liar. Jadi bangsa Eropa itu
Dia sendiri yang ngomong, si Gustav ini, Eropa itu bangsa yang liar. Ya. Itu nggak ada peradaban Eropa dulu itu. Kalau sekarang kita lihat, kiblatnya semua orang mana? Amerika, London, ya Inggris, dan lain-lain. Padahal dulu, sebelum mereka jadi ini, mereka itu utang budi sama kaum muslimin. Dan itu dijelaskan oleh bangsa mereka sendiri. Seperti ini. Ya. Peradaban Islamlah yang mengangkat derajat orang-orang Eropa ini, yang liar itu, kemana? Alam al-insani. Ya. Kepada alam manusia. Jadi dianggap tidak manusia berarti. Ya. Kemudian wa inna jami'at al-gharb lam ta'rif laha mawridan ilmiyan siwa mu'allafatil Arab. Universitas-universitas di Eropa, ya. Sebelum mereka berkembang, mereka tidak dapat menemukan referensi-referensi buku keilmuan kecuali dari mana? Dari bangsa Arab. Tuh. Jadi mereka bisa sampai ahli itu mana? Membacanya mana? Dari buku-buku kita. Ya. Fahumul ladzi maddanu uruba madatan wa aqlan wa akhlaqan. Bangsa Arab inilah, kita inilah kaum muslimin yang memajukan bangsa Eropa secara pemikiran, ya, secara akhlak, ya, dan secara materi kehidupan kita. Ya. Wat tarikh la ya'rifu ummatan antajat ma antaju. Ya, sejarah pun ya tidak pernah mencatat ya, ada sebuah peradaban yang sukses sesukses umat Islam. Kita ini pernah maju loh, ya. Kita ini pernah sampai menguasai, hampir menguasai Eropa. Perancis waktu itu sudah mau kita kuasai. Ya. Abdurrahman Al-Ghafiqi sudah mau menguasai. Satu kota. Sampai apa? Udah stop dulu. Ternyata dilanjut. Akhirnya kalah. Ya. Kalah, mundur semua akhirnya. Ya. Eropa bersatu di Perancis itu. Akhirnya kalah. Muslimin nggak jadi menang. Padahal udah melangkah jauh. Satu kota menang, satu kota, udah jauh. Habis itu kalah, udah mundur semua. Karena waktu itu apa katanya? Pasukannya sudah mulai tergiur dengan harta rampasan. Ya, harta rampasan. Semakin banyak, semakin bimbang. Lanjut perang nggak? Wah, di emas sudah menumpuk nih. Ya, udah satu gunung nih. Perang lagi nggak? Akhirnya kalah, mundur, nggak jadi dikuasai. Kemudian apa kata mereka? Kata Gustav Le Bon ini, seandainya kaum muslimin itu menang di hari itu dan Eropa dikuasai, kita tuh nggak bakal hidup tertinggal. Karena abad pertengahan itu Eropa nggak ada apa-apanya. Bahkan di sejarah itu dikatakan tentara perang salib itu bau-bau, ya, nggak pada mandi, nggak ada sabun. Islam udah ada sabun, sampo, kita udah punya. Dari mana kita tahu, Ustaz? Ya tadi buku-buku yang Ustaz jelaskan, termasuk ini. Ya. Itu ya. Baik. Selanjutnya. Nah, ini beberapa sumbangsi Islam kepada dunia. Ya. Ini beberapa tokoh kaum muslimin yang memberikan sumbangsi keilmuan kepada dunia. Yang pertama ada namanya Ibnu Haisam, ya, pakar matematika dan fisikawan, penemu kamera. Ini kamera nih ya, Sony. Nah, ini awalnya tuh dia. Ada juga Jabir bin Hayyan, kimiawan, ya, penemu metode distilasi atau penyulingan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan. Ini Ustaz juga nggak tahu fungsinya apa ya, karena Ustaz bukan jurusan kimia. Cuman ketika membaca tuh sampai Ustaz, ini artinya apa ya? Saya cari cocokan, ternyata artinya ini, ya, metode distilasi. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh guru kimianya ya, kalau ada. Kemudian arsitek muslim, al-muhandisun al-muslimun, menemukan metode pembuatan cekungan pada bangunan. Ini ya, ini cekungan ya.
Cekungan gini nih. Nih. Ini cekungan ya. Ini ilmunya kaum muslimin. Namanya Al-Aqwas Al-Handasiyah. Dalam dunia arsitektur, ini yang menemukan model gini kaum muslimin ilmunya. Sehingga sampai sekarang diterapkan dalam bangunan-bangunan yang dimanapun. Ya. Ya. Masya Allah. Penemu matematika dunia. Betul. Kemudian Az-Zahrawi, penemu alat-alat bedah dalam dunia kedokteran. Ya, dalam bedah nih, kalau ada yang sakit, ya misalnya ada batu di perutnya, nah itu dibedah pakai alat. Alatnya memang bisa pakai pisau dapur, bisa Ustadz. Ya jangan pakai pisau dapur. Ya. Emangnya mau belah ayam ya? Itu ada alatnya. Tuh. Kemudian Ibnu Nafis, pakar polimet Arab, penemu sirkulasi darah pada manusia. Nah ini sayangnya, ya, di dalam pembahasan ini ada Ad-Daurah Ad-Damwiyah, ya. Itu yang dikenal adalah William Harvey. William Harvey. Itu katanya dia yang menemukan ini sirkulasi darah. Padahal si William ini ngapa? Ngambil dari Ibnu Nafis. Namun di dunia kedokteran yang dikenal adalah William Harvey, orang Inggris. Ya, dia yang menemukan katanya. Padahal jauh sebelum itu Ibnu Nafis sudah membuka tabir tentang pembahasan Ad-Daurah Ad-Damwiyah, ya, sirkulasi darah pada manusia. Dan yang terakhir Al-Khawarizmi, ya ini Aljabar. Belajar ya matematika ya, Aljabar ya. Gampang atau sulit? Gampang, Masya Allah. Ya, gampang ya Wafi ya. Aljabar. Hah? Sulit? Oh, Masya Allah ya. Ini Aljabar. Ini adalah beberapa kaum muslimin. 6 orang. Ya. Dan masih banyak lagi yang tidak mungkin Ustadz tulis semuanya di sini. Ustadz hanya memberikan contohnya. Ya. Masih banyak. Ya, silakan dibaca referensi-referensi yang ada ya. Kalau tadi bukunya Prof. Raghib Asirjani sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa ya, dan memenangkan Nobel ya, penghargaan dari kerajaan Mesir tahun berapa gitu. Ya. Judulnya Sumbangsih Peradaban Islam kepada Dunia. Itu bisa dibaca nanti, bakal menemukan hal-hal yang membuat kita kagum, ya, hal-hal yang membuat kita sadar bahwa kita ini aslinya adalah superior. Ya. Kita ini bangsa kita ini kaum yang tinggi. Gitu. Harus sehingga kita nggak boleh malu lagi dengan itu. Kadang-kadang kita ditodong dengan di dunia barat ya. Islam itu timur itu, bangsa timur itu apa? Nggak berkembang, barbar. Bangsa timur itu barbar. Iya benar. Kalian ini nggak berkembang gitu. Sedang mengalami apa ya? Al-jumud, ya. Stagnan, gitu-gitu aja. Sementara barat sudah maju terus. Kalian ini gini-gini aja terus. Tapi kadang-kadang kita diem, nggak bisa jawab. Kita diem aja. Oh iya. Mantuk aja. Karena apa? Karena kita nggak tahu. Ya, kalau kita tahu agama kita itu luar biasa, maka kita berani menjawab tantangan ya, atau ocehan dari orang-orang ini. Gitu ya. Nanti dipelajari lebih lanjut lagi. Baik, untuk closingnya, penutupnya karena sudah mau jam 9, satu ayat yang wajib menjadi pegangan kita. Jam 9 kan ya? Menjadi pegangan kita dalam hidup ini. Al-An'am 162, 163. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku.
dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Jadikan ayat ini sebagai pegangan kita bahwa kita hidup itu untuk Allah. Dan rutinkan doa, ya. Rutinkan doa, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam. Ya. Jangan sampai hidup 60 tahun Islam, 61 non-muslim.